Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah konsep IPA dasar, Ibu Dr. Sri Sulistyorini MPD, dan tak lupa teman-teman rombel B yang saya sayangi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang berjudul Perkembangbiakan tumbuhan dan fotosintesis dan perkembangbiakan manusia dan hewan. Operator bisa share screen. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Saya sendiri, Auji Zaratu Zekiah, NIM 14014210558. 2. Tia Angelina, NIM 140142159. 3. Intan Nugraheni, NIM 14014216060. 3. Esther Lydia Sihombing, NIM 14014211061. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Satu, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. A. Perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual yaitu proses terbentuknya individu baru tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami dibagi menjadi 1. Akar tinggi atau rizoma, 2. Umbi lapis, 3. gerati, 4. tunas. Vegetatif buatan dibagi menjadi 3, yaitu 1. cangkok, 2. stek, 3. sambung atau enten. Next. Yang kedua ada perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin yaitu terjadinya individu baru melalui peleburan sel-sel kelamin. Perkembangbiakan secara generatif adalah perbanyakan tanaman tersebut melalui biji atau embrio yang dihasilkan dari persatuan gamet jantan dan gamet betina melalui proses penyerbukan. Next. Perkembangbiakan tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua golongan, yakni 1. Perkembangbiakan tumbuhan berbiji terbuka. Alat kelamin jantan dan betina pada gimnospermae umumnya terpisah. Contohnya, pada tumbuhan pins, sel telur terbentuk pada konus jantan yang ukurannya lebih kecil dibandingkan konus betina. 2. Perkembangbiakan tumbuhan berbiji tertutup. Alat perkembangbiakan pada Agiospermae berupa bunga yang terdiri atas benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan dan putik sebagai alat perkembangbiakan betina. Terdiri dari bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Tia Angelina. Dipersilahkan. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. 1. Intensitas cahaya. 2. Suhu. 3. Umur tanaman. 4. Kontraksi oksigen dan karbon dioksigen. 5. Klorofil. Dan 6. Reaksi fotosintesis. 1. Yaitu identitas cahaya. Next. Intensitas cahaya yaitu merupakan kebutuhan cahaya setiap tanaman berbeda-beda. Ada tanaman jenis C3 dan C4. Tanaman C4 yaitu tebu, jagung, dan sorghum. Memiliki toleransi yang tinggi terhadap intensitas cahaya. Jadi tanaman C4 harus diletakkan di tempat yang memiliki banyak sinar matahari. Sedangkan tanaman C3 yaitu berupa kacang-kacangan, kapas,
kedelai, dan kentang. Memiliki titik jenuh cahaya sehingga pada intensitas tinggi tidak akan meningkatkan intensitas cahaya. Berarti jenis tanaman C4 harus diletakkan di tempat yang redup, tidak memerlukan cahaya begitu banyak. Next. Dua, suhu. Suhu optimal proses fotosintesis tanaman juga berbeda-beda tanaman. C3 memiliki suhu optimal 20 sampai 260 Celcius, sedangkan tanaman C4 memiliki suhu optimal 35 sampai 400 Celcius. 3. Umur tanaman. Semakin dewasa tanaman, jaringan-jaringan akan terbentuk lebih sempurna, yang akan meningkatkan proses fotosintesis menghasilkan banyak oksigen. Terima kasih. Oke, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Intan Nugrahini. Dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya adalah konsentrasi antara oksigen dan karbon dioksida. Salah satu hasil samping fotosintesis adalah oksigen atau O2. Semakin banyak oksigen, maka intensitas fotosintesis akan menurun, menyebabkan gagalnya proses fotosintesis. Sementara itu, karbon dioksida atau CO2 merupakan bahan dasar dari proses fotosintesis. Semakin banyak karbon dioksida, maka proses fotosintesis akan berjalan dengan lancar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa karbon dioksida harus lebih banyak daripada oksigen agar proses fotosintesis berjalan dengan lancar. Karena proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Next. Faktor yang kelima adalah klorofil. Untuk melakukan proses fotosintesis, tumbuhan harus memiliki klorofil atau bisa dikenal dengan zat hijau. Ketika tumbuhan tidak memiliki klorofil, maka proses fotosintesis tidak mungkin terjadi. Yang keenam adalah reaksi fotosintesis. Secara umum, proses fotosintesis menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan glukosa atau gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya dalam proses fotosintesis dengan bantuan cahaya. Persamaan reaksi fotosintesis sendiri adalah 6H2O, 6CO2, cahaya C6H1, C6H12O, 6 plus 6O2. Next. Fotosintesis melibatkan 4 peristiwa biokimia. Yang pertama, peristiwa fotokimia. Yang kedua, transfer elektron. Yang ketiga, kemiosmosis. Yang keempat, fikasi karbon. Reaksi fotokimia dan transport elektron terjadi di selaput tilakoid. Di selaput tilakoid sendiri, klorofil dan pigmen aksesoris disusun menjadi kelompok-kelompok fungsi yang disebut fotosistem. Fotosistem sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Terima kasih. Oleh kelompok 5, simpulannya adalah perkembangbiakan merupakan suatu proses di mana tumbuhan mengalami produksi untuk menghasilkan individu baru. Tujuan dari perkembangbiakan yakni sebagai cara untuk mempertahankan jenisnya dan menjaga agar tidak mengalami kepunahan. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu perkembangbiakan tumbuhan berbiji dan perkembangbiakan tumbuhan tidak berbiji. Perkembangbiakan tumbuhan berbiji dapat berkembang dengan berbagai cara seperti perkembangbiakan secara kawin atau generatif dan perkembangbiakan secara tak kawin atau vegetatif. Dalam proses perkembangbiakan tentunya melalui proses yang panjang yang dinamakan fotosintesis. Sebelumnya kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak. Semoga materi yang kita sampaikan dapat memberikan ilmu dan wawasan kepada teman-teman. Bila ada salah kata dari kelompok 5, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.